Hai, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan berjumpa lagi dengan pembelajaran melalui video ini. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang peristiwa masa kolonial Belanda dan Inggris, menyanyikan lagu wajib nasional, dan juga menentukan kata baku atau kata tidak baku berdasarkan teks narasi sejarah. Masih ingat alasan bangsa Eropa ke Nusantara? Salah satu alasannya adalah tanah Indonesia yang kaya akan rempah seperti cengkeh, lada, pala, kayu manis, kapulaga, hingga kunyit dan jahe. Kekayaan Nusantara bahkan banyak dituangkan dalam lagu, seperti lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Mari kita cermati contoh cara menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa seperti dalam video yang sudah dibagikan ya. Apakah kamu sudah melihat video cara bernyanyinya? Bagaimana? Mudah kan? Sekarang, kerjakanlah lembar kerja 1 SPDP sesuai dengan lembar pendamping PJJ yang sudah dibagikan. Bangsa terlama yang menguasai Indonesia adalah Belanda, yaitu dari tahun 1602 sejak VOC mulai didirikan hingga tahun 1942 setelah Jepang menekuk lutut Belanda. Tahun 1602, VOC berdiri dengan merencanakan beberapa tujuan, yaitu untuk menguasai pelabuhan penting agar mudah mengawasi perdagangan rempah, menguasai kerajaan-kerajaan untuk mempermudah Belanda memonopoli rakyat, dan melaksanakan monopoli dagang rempah-rempah, di mana rempah-rempah hanya boleh dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan. Harga ini tentu sangat rendah, bahkan di luaran harga rempah dapat dijual dengan harga 10 kali lipat lebih tinggi. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan rakyat dan juga petani Indonesia. Akibat dari banyaknya pegawai VOC yang korupsi dan kesulitan VOC dalam mengawasi daerah kekuasaan yang begitu luas, adanya desakan perlawanan oleh rakyat, hingga kekalahan Belanda di tangan Perancis membuat VOC jatuh dalam lubang kebangkrutan pada tahun 1799. Setelah VOC dibubarkan, pemerintahan atas seluruh tanah Nusantara diambil alih oleh kerajaan Belanda, hingga kemudian pada tahun 1808 diangkatlah Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Masa pemerintahan di bawah Daendels banyak melakukan upaya pertahanan dan antisipasi serangan dari Inggris yang saat itu telah menduduki sebagian besar wilayah di Indonesia. Kebijakan Daendels dalam pemerintahan yaitu dengan menambah jumlah tentara, yaitu mengambil rakyat dari suku manapun di Indonesia, membangun pabrik pembuatan senjata amunisi perang di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon untuk mempermudah taktik perang dan juga melindungi Batavia, membangun benteng-benteng pertahanan, serta membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan yang panjangnya hampir 1.200 km dan dikerjakan oleh rakyat Indonesia. Kebijakan-kebijakan Daendels tentu sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Daendels disebut-sebut sebagai pemimpin yang kejam. Lalu sebenarnya apa saja ya yang dilakukan oleh Daendels? Yaitu 1. Melaksanakan kerja rodi untuk membangun fasilitas pemerintah Belanda dan juga membangun jalan Anyer Panyerukan. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja tanpa diberi upah bahkan makanan. Diperkirakan lebih dari 1.000 rakyat Indonesia meninggal
karena sakit atau karena kelaparan. Sedangkan ribuan lainnya akhirnya menderita sakit. Yang kedua adalah Verplicht de Florentine, yaitu mewajibkan seluruh petani menjual hasil bumi kepada Belanda dengan harga yang sudah ditentukan oleh Belanda. Yang ketiga Contingenten, para petani diwajibkan membayar pajak bumi dengan menyerahkan hasil bumi mereka kepada Belanda sesuai dengan jumlah yang ditentukan Belanda. Sedangkan rakyat yang tidak memiliki lahan pertanian harus bekerja selama 66 hari, namun kenyataannya pasti lebih dari itu. Selanjutnya adalah Prianger Stelsel, yaitu mewajibkan para petani di Priangan untuk menanam kopi. Pada masa kekuasaan Belanda yang kedua, tahun 1830, di bawah pimpinan Johannes van den Bos, keadaan diperparah dengan adanya sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Untuk mengisi kekosongan kas Belanda pasca Belanda perang dengan Inggris. Tanam paksa mewajibkan petani menanam 1/5 bagian dari tanahnya untuk menanam tanaman ekspor. Namun pada pelaksanaannya hampir setengah, bahkan seluruh bagian tanah ditanami tanaman ekspor. Rakyat tetap menyerahkan pajak hasil bumi, dan jika para petani menemukan kerugian atau mereka gagal panen, maka seluruh kerugian akan ditanggung sendiri oleh petani. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa ini adalah Edward Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli yang berarti aku yang telah banyak menderita. Ia adalah seorang Belanda yang prihatin dan penderitaan rakyat Indonesia, dan ia adalah orang yang berani mengkritik dan juga bersuara kepada pemerintah Belanda melalui bukunya Max Havelaar. Pada tahun 1811, Daendels ditarik dan diberhentikan oleh Belanda dengan dugaan adanya korupsi. Sebelum kita melanjutkan pada masa kolonial Inggris, bacalah dan cermati bacaan teks narasi sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Kemudian temukan kata tidak baku yang telah tercetak tebal dan perbaikilah kata tersebut sesuai dengan kata baku pada file yang telah Budewi bagikan. Inggris juga pernah menancapkan kekuasaannya di Indonesia pada tahun 1811, tak lama setelah VOC runtuh, hingga tahun 1816 ketika Inggris diminta untuk menyerahkan kembali daerah kekuasaannya kepada Belanda. Berdasarkan perjanjian Tuntang, Inggris berhak atas seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles diangkat sebagai gubernur Jawa. Pada saat itulah Raffles banyak membuat kebijakan untuk menjalankan pemerintahannya, baik dari pendidikan, ekonomi, maupun pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang pendidikan, Raffles mendatangkan banyak ilmuwan dan peneliti dari luar negeri untuk datang dan dapat melakukan penelitian ilmiah di Indonesia. Raffles juga menemukan jenis bunga bangkai raksasa yang kemudian diberi nama latin Rafflesia arnoldi. Ia juga menulis buku History of Java, melakukan penelitian ke candi-candi, serta membuat kebun raya Bogor yang menyimpan segala jenis tanaman dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Dalam bidang ekonomi, Raffles menghapuskan kontingenten atau penyerahan pajak hasil bumi dan menggantinya dengan land rent atau sewa tanah, di mana dianggap seluruh tanah pada dasarnya adalah milik pemerintah dan rakyat harus membayar sewa. Penghapusan kerja rodi dan monopoli perdagangan rempah, serta pembayaran pajak sewa tanah. Pada pelaksanaannya, pembayaran pajak sewa tanah ini gagal karena Raffles mengalami kekurangan pegawai, kemudian kebingungan dengan cara menghitung pajak tanah, seberapa luas, sempitnya, kesuburannya, hingga bagaimana cara menghitung pajak tiap pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah.
Kemudian masyarakat juga belum mengenal adanya transaksi dengan uang. Dalam bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial, Raffles membagi Jawa menjadi 6 wilayah karesidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta, berbeda dengan masa Belanda yang sebelumnya hanya dibagi menjadi 9 wilayah. Wilayah ini pada masa Raffles harus memiliki badan pengadilannya masing-masing. Raffles juga melarang adanya perbudakan atau jual beli budak. Kebijakan-kebijakan Raffles dinilai terlalu mahal pembiayaannya oleh Inggris, sehingga kurang menguntungkan dan Inggris kurang mendapatkan banyak uang. Dengan latar belakang hal tersebut dan juga adanya perjanjian London yang mengharuskan Inggris mengembalikan daerah kekuasaan kembali kepada Belanda, Raffles diminta untuk pulang ke London. Dan 1 tahun kemudian, pada 1816, Inggris menepati janjinya untuk menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Setelah menerima kembali Indonesia dari Inggris, Belanda memasuki masa kekuasaan yang kedua, yang tentunya semakin mencerahkan rakyat Indonesia hingga tahun 1942, sebelum Jepang berhasil merebut Indonesia dari Belanda, dan pada akhirnya 3 tahun kemudian, pada tahun 1945, atas perjuangan rakyat Indonesia, Indonesia berhasil memerdekakan diri dari jajahan negara asing. Setelah menyaksikan seluruh bagian dari video ini, analisislah perbedaan antara masa kolonial Belanda dan masa kolonial Inggris dalam lembar kerja 3. Demikian pembelajaran dari Bu Dewi hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sampaikan pertanyaan dan hal yang belum jelas kepada Bu Dewi. Selamat mencoba dengan teliti dan percaya diri. Semangat dan sehat dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.